Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Video ini akan mengubah cara pandang Anda mengenai trading saham. Langkah awal untuk trading saham secara lebih mandiri dan membatasi diri Anda dari ketergantungan terhadap saham pilihan orang lain. Tetap di sini. Apa itu trading system? Trading system adalah seperangkat aturan yang dibuat sebagai panduan untuk melakukan trading. Anda boleh membeli apa saja, boleh menjual apa saja. Kalau Anda tidak punya aturan, Anda akan sangat kebingungan. Anda akan nggak tahu harus melakukan apa. Coba kawan-kawan yang belum punya sistem trading, coba diingat-ingat lagi. Pernah nggak mengalami kebingungan mau beli apa? Kemudian Anda harus googling, Anda harus cari channel ini, lihat-lihat saham apa yang harus saya beli. Anda kemudian cari grup Telegram yang bagi-bagikan stock pick. Anda kemudian harus memilih dari sekian banyak stock pick yang beredar, yang mana yang harus Anda beli. Udah, nggak sampai di situ masalahnya kalau nggak punya sistem trading. Kemudian harus bingung bagaimana cara jualnya, kapan saya harus jual. Kemudian Anda duduk di depan komputer atau duduk di meja sambil lihat-lihat harga yang bergerak naik turun. Siapa yang masih seperti itu? Belum punya sistem trading, Anda masih nggak tahu, Anda masih buta. Apa yang harus saya lakukan di tengah pasar seperti ini? Saat harga naik turun nggak jelas. Dalam hitungan detik dia bisa naik, atau tiba-tiba dalam hitungan detik dia bisa turun. Apakah saatnya saya jualan? Di mana saya harus jualan? Di mana saya harus beli? Kenapa aku menderita loss melulu? Apakah sistem trading bisa menjamin keuntungan Anda? Saya belum bisa mengatakan akan menjamin keuntungan, tetapi membantu Anda untuk meningkatkan performance, membantu Anda supaya lebih tenang dalam trading, dan terutama itu untuk membantu Anda menuju ke arah yang benar. Apa gunanya trading system? Gue bisa buy, gue bisa sell, cuma ngikutin orang kok, gue cuan. Anda mainnya kurang jauh, pulangnya kurang pagi. Nah, contoh paling dekat itu adalah Pak Yuza, Tape Trader 8. Nah, itu kan ada puluhan, 10-20 dia kasih. Gak harus dibeli semuanya. Jadi dengan trading system adalah lapisan pertama. Begitu semuanya masuk, kita lihat di kita punya trading system yang mana yang memenuhi syarat untuk dibeli, yang mana memenuhi syarat untuk dijual. Kalau saya terima stock pick itu bukan saya voting ya, nggak ada sistem voting, nggak ada demokrasi. Saya hanya akan memilih yang mana bagus menurut saya punya sistem. Yang kedua, fungsi trading system adalah sebagai penunjuk arah. Ini yang suka main-main di saat pasar sedang buka, sedang hot-hotnya, 500 saham bergulir naik turun. Mau beli yang mana ya? Cepet banget jalannya loh. Ada yang cuma satu. Ada yang 2.500, 350 gitu. Kalau Anda punya sistem trading, Anda tinggal lihat, oh yang ini masuk, yang ini masuk, ini masuk. Oke, besok lihat dia jalan. Oke, yang ini oke, gue beli. Nggak ada lagi bingungan. Anda nggak akan kehilangan arah. Meskipun orang lalu lalang di sebelah Anda berbagai macam teriakan, Anda punya suatu panduan. Ini barang ini masih naik. Sistem trading saya mengatakan ini saatnya beli. Meskipun lu teriak jual, gue nggak akan jual. Sebagai prosedur operasional. Gini ya, Anda pernah lihat satu perusahaan itu kan banyak orang yang terlibat di dalamnya ya, dan semua tahu apa yang harus dilakukan pada saat apa. Jadi kita punya sistem trading adalah mengadopsi cara itu untuk kita terapkan. Kita akan punya suatu tahapan di mana kita membeli saham,
kita olah di dalam entah averaging up ataupun averaging down. Setelah itu siap untuk dijual. Tiap kali kita lihat saham ada yang teriak, yang ini bagus, kita mau beli atau enggak, udah ada operasionalnya. Kita harus lihat ini, kita harus lihat ini, kita harus lihat ini. Kalau memenuhi ketiga-tiganya, saya beli. Tapi kalau tidak memenuhi dua, saya lupakan. Kalau dua terpenuhi, satu belum, saya akan masukkan ke dalam watchlist. Setelah berulang-ulang kali dilakukan, Anda gak akan perlu contekan lagi. Anda udah tahu begitu ada kejadian seperti ini, Anda udah otomatis klik mouse, klik. Oke, tiga-tiganya memenuhi. Jalan. Selanjutnya bagaimana suatu trading system bisa meningkatkan performa Anda? Yang paling pertama, trading system itu memberikan batas objektif. Tidak usah melibatkan emosi di sini. Sistem trading Anda mengatakan buy, itu berarti kondisi-kondisi yang Anda inginkan pada saat mendesain sistem trading itu sudah terpenuhi. Yang kedua, trading system itu membatasi keterlibatan emosional. Jadi secara emosional Anda mulai dikurangi. Meskipun tetap ada, Anda tetap berkuasa di atas trading system tersebut. Jadi walaupun trading sistemnya bilang jangan jual, kalau Anda udah ketakutan Anda jual. Meskipun hal itu agak konyol, tetapi seperti itulah kejadiannya. Kadang-kadang kita masih melibatkan emosi juga saat melakukan trading. Masih melibatkan emosi karena lihat orang lain cuan di situ, kayaknya gue beli aja deh. Biarpun sistem trading saya mengatakan belum memenuhi persyaratan. Saat itulah Anda melanggar disiplin. Risiko untuk menderita kerugian menjadi lebih besar. Pada saat Anda mulai melibatkan emosi, risiko meningkat. Yang berikutnya, trading system itu membantu Anda untuk mengurangi waktu melakukan analisa. Anda bayangkan ada 500 saham, kemudian Anda kurangin dengan saham yang di harga 50, coret. Mungkin 60 kali ya, 60 saham yang tidak akan memenuhi syarat itu. Oke, 440-an saham yang kemudian harganya nggak 50. Kemudian Anda mulai coret lagi, saya tidak mau saham yang kurang liquid, artinya yang transaksi hariannya di bawah 1M, saya coret. Misalnya gitu kan persyaratannya. Oke, Anda akan kehilangan lagi kira-kira 120 saham. Anda masih punya 320 saham yang bisa Anda pilih. Saya akan mencoret semua saham yang sedang downtrend. Misalnya ada 100 saham, Anda akan punya 220 pilihan. Oke, saya nggak mau saham yang harganya ada di atas 2000. Anda akan kehilangan lagi misalnya 100 saham. Anda mesti lakukan analisa 120 saham itu yang mana aja yang mau dibeli. 120 saham bukan barangnya sedikit loh. Tapi dengan trading system, Anda tinggal masukkan semuanya 500, 600, 700 masukkan dalam satu trading system. Pleng, dia akan saring ceng 40 doang yang memenuhi persyaratanmu. Periksa aja 40. Oke. 5 ini saya udah punya, tinggal 35 yang Anda periksa. Apakah satu sistem trading itu setelah kita susun boleh langsung diterapkan? Tidak boleh langsung seperti itu beresiko. Anda harus melakukan yang namanya testing. Yang paling umum dilakukan adalah backtest dengan bantuan software, Ami Broker, Metastock. Jadi Anda tinggal masukkan kriteria jual seperti apa, kriteria beli seperti apa, berapa banyak alokasi modal yang Anda ingin masukkan, berapa banyak saham yang Anda ingin pegang dalam suatu kurun waktu, sepanjang tahun A sampai tahun B, tahun C, dia akan testing seperti apa performa tradingnya. Meskipun itu tidak bisa dikatakan 100% akan sama di masa depan, tetapi itu akan melihat bahwa sepanjang sejarah keberhasilan yang dicapai dengan sistem trading tersebut. Kemudian ada kita lihat naik turun di beberapa tahun. Ya, selama tidak terlalu jauh dari kita punya harapan, oke lah, sistem trading itu masih bisa diterapkan. Tidak ada sistem trading yang sempurna, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan suatu trading system supaya menghasilkan cuan optimal. Kalau nggak punya softwarenya gimana, Pak? Oh, kalau nggak punya software, Anda tetap boleh melakukan pengujian, tetap bisa melakukan pengujian, cuman butuh waktu.
Karena Anda akan melakukan paper trade, Anda akan tulis saham-saham apa aja yang kemudian muncul dari sinyal buy, kemudian Anda tunggu sampai kapan keluar sinyal sell, dan lihat oke, yang mana cuan, yang mana rugi. Setelah sekian lama, sekian periode Anda testing, Anda udah dapat oke, dalam sistem trading ini dari 100 sinyal yang keluar, 50 menghasilkan cuan, 50 lainnya loss. Cuan terbesarnya berapa, loss terbesarnya berapa. Berapa saham maksimum yang sinyal buy selama kurun waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, berapa banyak saham yang dipegang. Gak mungkin juga dalam 1 bulan Anda pegang 20 saham kan. Gak mungkin dalam satu kurun waktu Anda pegang 40 saham dalam portofolio. Alangkah rumitnya hidupmu. Iya dong. Nah, itu semuanya diperhitungkan. Kita lakukan dengan paper trade. Kita udah punya semua itu, kita udah melakukan pengujian. Kalau kita puas dengan hasilnya, kita boleh terapkan di pasar. Dengan harapan sistem trading itu berjalan dengan baik, membantu kita dalam melakukan trading. Kita bisa terhindar dari segala macam godaan beli. Kita bisa terhindar dari ketakutan untuk jual. Bahas selanjutnya perhitungan bagaimana membuat sinyal buy. Kemudian masih ada lagi seri berikutnya bagaimana cara membuat sinyal sell. Dan kemudian di sesi paling terakhir kita akan membahas ukuran modal yang akan kita pakai untuk 1 kali trading. Kita ketemu di video berikutnya. Salam cuan untuk kita semua.